Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Anggreni dari kelas B Media Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran simulasi. Jadi strategi pembelajaran ini memberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan situasi maupun proses yang nyata. Jadi pengetahuan yang diketahui oleh siswa, baik itu berupa teori, dipraktekkan di dunia nyata. Misalnya mitigasi bencana. Teori yang telah mereka pelajari mengenai mitigasi bencana itu dipraktekkan atau disimulasikan dalam kehidupan nyata, misalnya simulasi mitigasi bencana gempa bumi. Mereka akan mempraktikkan misalnya berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan ya apabila ada reruntuhan yang jatuh ke bawah. Kemudian siswa keluar dari gedung, menghindari gedung tinggi, menghindari pohon tinggi, menghindari tiang listrik. Jadi seperti itu simulasi dari mitigasi bencana. Untuk yang kedua, yaitu discovery. Jadi dalam strategi pembelajaran kali ini, siswa dituntut untuk mencari informasi sendiri mengenai materi yang sedang dibahas. Misalnya, sedang membahas mengenai fenomena banjir yang sekarang sedang sedikit tren ya, karena sekarang lagi musim hujan. Misalnya, guru memberikan salah satu materi yaitu banjir di Bandung. Kemudian siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi banjir tersebut. Kemudian setelah mereka mengumpulkan data, mereka akan dikumpulkan dalam satu diskusi, yaitu untuk mencari solusi. Kemudian nantinya akan dievaluasi. Nah, jadi discovery itu siswa berusaha untuk mencari dan mempelajari sendiri mengenai materi yang akan dipelajari pada jam pelajaran itu. Jadi guru hanya mengarahkan siswanya, misalnya hanya memberitahu mengenai apa saja yang harus dicari mengenai materi tersebut gitu. Baik, untuk yang ketiga itu ada problem solving. Jadi problem solving ini adalah salah satu cara pembelajaran agar siswanya mampu memecahkan suatu permasalahan dan siswanya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya melalui teori yang sudah diberikan sebelumnya. Salah satu tujuan dari strategi pembelajaran ini adalah untuk mendidik siswa agar bisa menyampaikan pendapatnya. Salah satu contoh dari strategi pembelajaran ini adalah guru atau siswa memberikan suatu permasalahan untuk dikaji, misalnya fenomena pengamen atau pengemis anak kecil di jalanan. Jadi si siswa berusaha untuk mengumpulkan data, melakukan penelitian atau observasi pendekatan lainnya untuk memperoleh data tersebut, sehingga nantinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan oleh siswa. Kemudian perbedaan antara problem solving dan discovery adalah jika discovery siswa hanya diberikan arahan tanpa diberikan teori sebelumnya, jadi mereka mencari informasi secara mandiri. Jika dalam problem solving ini sebelumnya siswa telah mendapatkan teori, sehingga mereka hanya memecahkan suatu permasalahan melalui teori yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Baik, yang keempat atau yang terakhir itu ada praktik. Jadi bisa dikatakan kalau praktik itu paling mudah dipahami oleh siswa karena selain mereka mendapatkan materi yang diberikan guru mereka masing-masing, mereka juga mempraktikannya, jadi mereka akan lebih mengingat materi tersebut ya. Contohnya yaitu praktik
pembuatan peta. Jadi, kan dalam peta tuh ada 10 unsur peta ya. Jadi kalau misalkan hanya guru menjelaskan mengenai apa saja itu unsur peta, yang mana saja, mungkin mereka akan cepat lupa, tetapi jika mereka mempraktikannya, secara langsung, misalnya kalau yang pertama itu ada unsur peta judul, mereka tahu memposisikannya seperti apa, ditempatkan di mana gitu, kemudian, garis lintang yang seperti itu, jadi mereka akan lebih mengingat hal itu. Terus misalnya, contoh ini, perubahan siang dan malam di bumi. Kebanyakan dari guru itu hanya menjelaskan teorinya saja atau, penjelasannya saja tanpa mempraktikkan hal tersebut. Padahal hal tersebut bisa dipraktikkan, dengan cara menggunakan globe dan senter. Jadi kita menganggap senter sebagai matahari dan globe itu sebagai buminya. Eee, Terus nanti bisa dipraktikkan seperti apa perubahan siang malam, yang dimulai dari terbitnya matahari dari timur hingga tenggelam ke barat. Jadi siswa akan lebih mengingat, eee, teori tersebut. Mungkin dicukupkan sekian, pemaparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.